perkenalkan nama saya Mutia Amalia, NPM 1951010430, Prodi Ekonomi Syariah kelas F. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang profil aplikasi Blibli dan cara mendaftarkan akun di aplikasi Blibli serta cara berbelanja di akun tersebut. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang profil dari aplikasi Blibli. Blibli berdiri pada tahun 2011. Merupakan e-commerce buatan Indonesia dengan model bisnis yang fokus pada B2B dan B2B2C atau business to customer. Sebagai mall online terbesar dan terpercaya, Blibli menawarkan berbagai pilihan produk berkualitas yang disediakan oleh lebih dari 100 mitra usaha, mulai dari kebutuhan primer, produk elektronik, termasuk gadget, kebutuhan sehari-hari, hingga produk untuk keperluan gaya hidup. Kecepatan pengiriman dari aplikasi Blibli juga didukung oleh armada BES dan 15 mitra logistik serta memiliki 20 gudang dan 32 hub yang tersedia di kota-kota besar di Indonesia. Dengan visi menjadi e-commerce nomor 1 yang memiliki jumlah pelanggan setia terbanyak di Indonesia, Blibli berkomitmen untuk memberikan kenyamanan dan kepuasan belanja melalui 24/7 layanan customer care, kepastian 15 hari pengembalian produk, serta pilihan pembayaran yang lengkap dan aman kepada pelanggan. Di Blibli juga koleksi lengkap untuk semua kebutuhan. Menghadirkan ratusan ribu produk pilihan dari 17 kategori tersusun sistematis mulai dari kategori HP dan tablet, kamera, elektronik, rumah tangga, hobi dan mainan, fashion pria, fashion wanita, kesehatan dan kecantikan, Blibli Mart, ibu dan anak, olahraga, tiket dan voucher, otomotif, tour dan travel, galeri Indonesia, dan serta tagihan isi ulang. Di Blibli juga cicilannya 0% semua produk. Untuk kenyamanan dalam berbelanja, Blibli menghadirkan fasilitas cicilan 0% untuk semua produk dengan teror cicilan hingga 12 bulan. Cicilan tanpa kartu kredit. Di Blibli juga ada cicilan tanpa kartu kredit. Belanja lalu bayar pesanan dengan cicilan tanpa kartu kredit menggunakan Akulaku, Kredivo, Home Credit Indonesia, dan Postpay. Di Blibli juga gratis pengiriman ke seluruh Indonesia. Blibli memberikan layanan gratis pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia. Di Blibli juga customer care 24 jam 7 hari. Blibli menghadirkan layanan customer care 20/7 yang siaga membantu pelanggan dalam berkonsultasi atau bertanya seputar produk dan layanan kami. Customer care kami dapat dihubungi melalui telepon 0804 1871871 atau Twitter @bliblicare atau email dan chat. Di Blibli juga terdapat jaminan pengembalian produk. Untuk kepuasan dalam berbelanja, Blibli memfasilitasi layanan pengembalian produk dengan batas waktu
Klaim 15 hari setelah produk kita terima. Di Blibli juga terdapat sistem pembayaran yang mudah, aman, dan terpercaya. Tidak lupa juga di Blibli terdapat promo. Jadikan momen belanja online menjadi lebih menyenangkan dengan beragam promo menarik di aplikasi Blibli. Sekian penjelasan profil aplikasi Blibli dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan cara daftar akun aplikasi Blibli. Selanjutnya yaitu saya akan membuat cara atau langkah untuk mendaftarkan akun di aplikasi Blibli. Yang pertama yaitu kita masuk dulu ke dalam aplikasi Blibli. Selanjutnya yaitu mulai registrasi dengan mengklik tombol daftar. Kalau kamu daftar dari PC, kalau dari HP kamu bisa klik tombol masuk di ujung kanan atas layar, lalu klik daftar di halaman berikutnya. Setelah selesai, masukkan alamat email serta sandi yang ingin kita gunakan untuk mendaftar. Lalu setelah itu tombol klik daftar. Yang selanjutnya yaitu kita akan diminta memeriksa email dan membuka email verifikasi dari Blibli. Setelah selesai itu, klik kembali tombol verifikasi akun di email Blibli. Setelah itu, setelah verifikasi berhasil, masuk ke akun Blibli, kita melalui tombol masuk. Setelah berhasil masuk, jangan lupa lanjutkan proses verifikasi nomor HP untuk mendapatkan poin Blibli Rewards pertama kita. Sekian penjelasan langkah-langkah pembuatan akun di aplikasi Blibli. Selanjutnya yaitu cara untuk berbelanja di aplikasi Blibli. Yang pertama yaitu pastikan kita sudah punya akun dan sudah masuk ke akun Blibli. Lalu kita bisa mulai cari dan pilih produk yang kita inginkan. Yang selanjutnya yaitu klik beli sekarang untuk langsung melanjutkan proses checkout, atau klik tambah ke back jika kita masih ingin menambahkan produk lain. Yang selanjutnya yaitu periksa lagi produk yang kita beli dan di dalam bag kita. Kalau sudah selesai belanja, klik tombol check out. Yang selanjutnya yaitu isi alamat pengirim dan pilih jenis pengiriman yang kita inginkan, lalu klik lanjut. Setelah itu, pilih metode pembayaran, kemudian klik tombol bayar sekarang. Dan yang terakhir yaitu lanjutkan ke proses pembayaran. Sekian penjelasan profil dari aplikasi Blibli, langkah-langkah pembuatan akun di aplikasi Blibli, dan cara belanja di aplikasi Blibli. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Kristina Salma, NPM 1951010441. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai metode pembayaran dalam aplikasi Blibli. Setelah kita mengetahui bagaimana cara mendaftar akun Blibli, kemudian cara belanjanya, tidak lengkap tanpa kita mengetahui bagaimana sih cara atau metode pembayaran dalam aplikasi tersebut. Nah, Blibli.com ini memudahkan kamu melakukan transaksi dengan menyediakan berbagai macam metode pembayaran yang praktis dan juga mudah. Beberapa metode pembayaran yang terdapat dalam aplikasi Blibli ini, yang pertama yaitu metode pembayaran bayar di tempat atau COD. Yang kedua melalui internet banking, yang ketiga melalui kartu debit atau kartu kredit, yang keempat melalui cicilan 0% dan cicilan tanpa kartu kredit, yang kelima melalui transfer, yang keenam melalui uang elektronik yaitu GoPay,
Dana, Link Aja Syariah, OVO, dan Sakuku. Yang ketujuh, bayar di gerai, yaitu Indomaret, Alfa Group, dan Pos Indonesia. Yang kedelapan melalui One Click. Yang kesembilan melalui BliPay. Yang kesepuluh melalui PayLater. Lalu bagaimana sih langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam setiap metode pembayaran tersebut? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam setiap metode pembayaran di aplikasi Blibli. Yang pertama, jika kita membayar melalui bayar di tempat atau COD. Pembayaran COD atau bayar di tempat di blibli.com saat ini didukung oleh layanan BIS atau Blibli Express Service dan layanan dari partner logistik yaitu JNE COD. Pilihan layanan ditentukan oleh blibli.com sesuai cakupan wilayah dan kapasitas pengiriman. Untuk metode pembayaran COD atau bayar di tempat ini yang dilayani oleh BIS atau Blibli Express Service dapat dilakukan dengan uang tunai, kartu kredit atau kartu debit dari Indonesia yang memiliki logo Visa atau Mastercard. Sementara untuk partner logistik yaitu JNE COD hanya dapat menggunakan uang tunai. Kemudian metode pembayaran yang kedua yaitu melalui internet banking. Langkah-langkah yang dapat dilakukan melalui pembayaran internet banking dengan klik BCA. Yang pertama yaitu klik internet banking pada kolom pilih metode pembayaran di laman pembayaran. Lalu pilih klik BCA. Setelah klik bayar sekarang, kamu akan diarahkan ke laman klik BCA. Silakan login menggunakan user ID dan PIN klik BCA kamu. Selanjutnya, pilih pembayaran e-commerce pada menu utama klik BCA. Pilih marketplace pada pilihan kategori dan blibli.com pada pilihan nama perusahaan. Selanjutnya, pilih nomor rekening BCA kamu, lalu klik lanjutkan. Beri tanda centang pada transaksi yang ingin kamu bayar, lalu klik lanjutkan. Masukkan respon key BCA Play 1 dan klik kirim. Nah, nominal minimum dalam pembayaran klik BCA ini adalah Rp10.000. Yang ketiga, metode pembayaran kartu debit atau kredit. Caranya yang pertama yaitu klik kartu kredit atau kartu debit pada kolom pilih metode pembayaran di laman pembayaran. Lalu pilih kartu kredit atau kartu debit sesuai bank penerbit kamu. Klik bayar sekarang. Selanjutnya kamu akan diarahkan ke laman speed order sesuai metode pembayaran pilihan kamu. Silahkan pilih salah satu panduan metode pembayaran berikut. Yang pertama, ketika lanjutkan pembayaran di speed order, isi dan lengkapi data card number, card brand, card expedie date, dan security code. 3 digit terakhir yang terdapat pada kolom tanda tangan kartu kredit kamu. Dan name on card, klik tombol proses. Yang kedua, ketika lanjutkan pembayaran di laman Trans. Masukkan nama yang tertera pada kartu, nomor kartu kredit, tipe kartu kredit, tanggal kadaluarsa kartu kredit, card CVV, CB2, 3 digit angka terakhir, lalu klik tombol konfirmasi pembayaran. Jangan tutup halaman blibli.com sampai proses tersebut selesai. Metode pembayaran yang keempat yaitu cicilan 0% dan cicilan tanpa kartu kredit. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan, yang pertama pilih produk yang kamu inginkan, lalu lanjutkan ke proses checkout. Masukkan alamat pengiriman dan pastikan alamat tercakup dalam masing-masing metode pembayaran sebagai berikut. Aku laku, alamat yang tercakup yaitu di Pulau Jawa. Kredivo meliputi Jabodetabek, Surabaya, Medan, Kota Bandung, Semarang, Palembang, dan Denpasar. Home Credit meliputi Jabodetabek, Bandung, Makassar, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Malang, Denpasar, Pekanbaru, Medan, Palembang, Batam, Banjarmasin, Pontianak, Manado, Balikpapan, Samarinda, Lampung, Padang, dan Mataram. Selanjutnya, pilih metode pembayaran cicilan tanpa kartu kredit dan pilih tenor pembayaran 1, 2, 3, atau 6 bulan. Selanjutnya, kamu akan diarahkan ke laman pembayaran Aku Laku, Kredivo, atau Home Credit untuk melanjutkan pembayaran.
Dalam menggunakan home credit, ada beberapa syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi, seperti warga negara Indonesia dan memiliki KTP, kemudian berumur minimum 21 tahun atau 19 tahun bila sudah menikah. Dan yang terakhir, memiliki penghasilan tetap. Selanjutnya, metode pembayaran melalui transfer. Pembayaran melalui metode transfer dapat dilakukan melalui beberapa bank, di antaranya Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank BNI, dan bank lainnya. Nominal minimum pembayaran transfer adalah Rp10.000. Metode pembayaran yang keenam yaitu uang elektronik. Jika kita menggunakan GoPay, langkah-langkahnya yaitu pilih metode pembayaran di laman proses pembayaran, lalu pilih uang elektronik, kemudian GoPay, dan klik bayar sekarang. Kamu akan diminta untuk melakukan pembayaran melalui aplikasi Gojek kamu. Klik bayar dengan GoPay, lalu buka aplikasi Gojek dan masuk ke menu Pay atau bayar. Scan QR yang ada di layar, lalu konfirmasi pembayaran dengan memasukkan 6 digit PIN kamu. Selanjutnya, metode pembayaran bayar di gerai, Indomaret, Alfa Group, atau Pos Indonesia. Jika kamu melakukan pembayaran di Indomaret, Ceria Mart, Indogrosir, dan Superindo, langkah-langkah yang bisa dilakukan yaitu pilih metode pembayaran bayar di gerai, kemudian Indomaret di laman pembayaran. Kamu akan mendapatkan kode pembayaran Indomaret. Tunjukkan kode pembayaran tersebut kepada kasir. Pembayaranmu akan diproses, kemudian kasir akan menyerahkan bukti pembayaran kepada kamu. Kamu akan menerima email konfirmasi pembayaran berhasil dari Blibli. Metode pembayaran selanjutnya melalui metode pembayaran one click. Syarat sebelum melakukan metode pembayaran melalui one click BCA, yaitu pastikan kamu sudah melakukan verifikasi nomor handphone pada akun Blibli kamu. Yang kedua, pastikan kamu sudah punya BCA Mobile dan layanan finansial BCA Mobile kamu sudah aktif. Nah, langkah-langkah berikut untuk mendaftar BCA Mobile kamu. Yang pertama, masuk ke aplikasi Blibli, lalu masuk ke akun kamu di kanan bawah layar aplikasi. Pilih saldo BliPay-mu untuk masuk ke halaman BliPay kamu. Klik one click di halaman metode pembayaran. Pilih daftar, kamu akan diminta untuk melakukan verifikasi nomor telepon jika belum melakukan verifikasi nomor telepon kamu. Kemudian kamu akan diarahkan ke widget BCA, isi nomor debit kartu BCA dan limit harian kamu, maksimal 1 juta. Lalu klik lanjutkan. Kemudian pilih nomor HP tujuan pengiriman SMS OTP. Lalu masukkan kode OTP yang kamu terima via SMS. Checklist syarat dan ketentuan dan klik tambah kartu. Pastikan kartu debit BCA kamu sudah didaftarkan ke BCA Mobile dengan layanan finansial, karena nomor HP BCA Mobile akan digunakan sebagai nomor HP tujuan pengiriman SMS OTP. Nomor kartu kredit BCA dan OTP jangan dibagikan ke siapapun, termasuk ke BCA. Jika OTP sudah sesuai, BCA One Click kamu berhasil terdaftar dan siap digunakan sebagai metode pembayaran. Metode yang ke-9 yaitu melalui BliPay. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu pilih metode pembayaran saldo BliPay saat melakukan check out. Kemudian pilih salah satu metode pembayaran tambahan untuk membayar nominal sisa, lalu lanjutkan pembayaran melalui metode yang dipilih. Metode pembayaran yang terakhir yaitu melalui PayLater. Kamu bisa menggunakan PayLater untuk berbelanja di Blibli dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu pilih produk lalu masukkan ke bag. Kemudian pilih PayLater saat melakukan pembayaran di halaman checkout Blibli, lalu masukkan PIN BliPay untuk mengamankan pembayaran. Kemudian limit PayLater akan dikurangi sesuai dengan jumlah pembayaran yang dilakukan. Oke, sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang terdapat dalam Blibli.
Untuk mendorong aktivitas retail saat Ramadan, Blibli memperkenalkan berbagai fitur dan layanan terbaru untuk menghadirkan pengalaman berbelanja lebih baik bagi pelanggan, memperluas akses pasar bagi seller, dan mendukung program pangan pemerintah. Selain itu, Blibli juga meluncurkan inisiatif dengan hashtag Ramadan lebih baik untuk memenuhi permintaan pasar. Fitur yang pertama yaitu fitur bagi pelanggan. Di antaranya Blibli Hasanah. Blibli meluncurkan kurasi produk terbaru yaitu Blibli Hasanah. Kurasi ini akan mempermudah masyarakat dalam mencari berbagai kebutuhan harian yang amanah, termasuk makanan, produk kesehatan, dan kecantikan, mainan anak-anak, jaket, paket perjalanan umroh, dan busana modis untuk pria maupun wanita. Blibli meluncurkan kurasi ini karena melihat adanya tren peningkatan permintaan, khususnya dari generasi milenial untuk produk-produk amanah. Selanjutnya, Blibli Playletter. Blibli akan meluncurkan Playletter di kuartal kedua tahun ini untuk meningkatkan kemudahan transaksi bagi para pelanggan. Dengan Playletter, para pelanggan dapat membeli produk yang diinginkan saat itu juga, kemudian melakukan pembayaran sesuai jangka waktu yang ditentukan. Hadirnya fitur Playletter memperluas opsi pembayaran di Blibli menjadi 9 dan didukung 36 mitra pembayaran lainnya termasuk bank. Yang kedua yaitu layanan bagi seller, di antaranya pemberdayaan usaha mikro lewat Blibli Mitra. Blibli Mitra adalah layanan khusus untuk memberdayakan pengusaha mikro yang menjalankan usaha toko kelontong atau warung. Melalui Blibli Mitra, pengusaha warung dapat menawarkan produk digital berupa pulsa, token listrik, pembayaran tagihan, BPJS, air, selain kebutuhan rumah tangga lainnya. Pengusaha warung juga bisa memesan stok dengan harga grosir melalui Blibli Mitra. Selanjutnya, dukungan bagi kreatifpreneur. Blibli membuka akses pasar bagi kreatifpreneur fashion melalui kolaborasi khusus dengan 9 lokal brand modis dan 3 lokal brand umum ternama, di antaranya Button Scarpers, Canberra, dan Pipi Jubadi untuk meluncurkan koleksi eksklusif Ramadan. Yang terakhir yaitu kerjasama dengan PMCG. Blibli menyediakan platform penjualan dan pemasaran agar PMCG bisa terus menyalurkan berbagai produk ke pelanggan. Blibli juga telah bekerja sama dengan top brand seperti Unilever, Danone, dan Indomilk dalam melakukan promosi khusus seperti ongkos kirim gratis. Yang terakhir yaitu layanan logistik. Blibli bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, Kementan untuk memberdayakan kelompok tani dengan membantu mereka berjualan secara online. Dengan demikian, Blibli telah menciptakan sumber pendapatan baru bagi para kelompok tani. Batas hasil produksi kelompok tani sudah tersedia di platform Blibli mulai 26 April 2020 lalu. Blibli juga membantu distribusi beras subsidi oleh pemerintah melalui jaringan logistik dan distribusi luas miliknya mencakup 20 warehouse dan 36 hub di seluruh Indonesia. Selanjutnya yaitu kekurangan dari Blibli. Yang pertama, harganya kompetitif jika dibandingkan dengan online mall dan shop di Indonesia. Bahkan bisa termurah jika Anda betah mengocek stoknya. Yang kedua yaitu kupon belanja yang mudah didapatkan dengan berbagai macam nominal. Misalnya, minimal Anda bisa mendapatkan 2 buah kupon senilai total 100.000 dari mendaftar newsletter Blibli.
Yang ketiga yaitu ongkos kirim gratis ke seluruh Indonesia. Dan ini benar-benar nyata saat saya mencoba mengirimkan dari Malang ke Jakarta. Yang keempat yaitu customer service yang mudah dicari. Setidaknya lewat live chat kita bisa bertanya langsung mengenai masalah yang kita alami. Yang keempat yaitu pelayanan customer service Blibli yang cepat, ramah, dan juga sabar. Yang terakhir yaitu packing barangnya untuk elektronik menggunakan kayu dan sekecil apapun ukurannya, dan ini gratis, tidak menambah biaya ongkos kirim. Selanjutnya yaitu kekurangan dari Blibli. Yang pertama, sistem konfirmasi pembayaran transfer bank yang memakan waktu 1 hari sejak mengirimkan uang kalau order di hari kerja, dan 2-3 hari jika order membelinya di hari Sabtu dan Minggu. Yang kedua yaitu tidak ada cara konfirmasi pembayaran manual. Yang ketiga yaitu jika di Lazada setiap ada perubahan status order akan diberitahukan melalui email dan SMS. Sedangkan Blibli hanya pada saat meletakkan pesanan dan konfirmasinya. Jadi kita harus sering mengecek kabar terbarunya. Yang terakhir yaitu sistem pengiriman barang yang tampaknya harus dijemput oleh kurirnya atau pick up. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.